Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanif Wicaksono Suryosodo dan pada video kali ini saya akan melakukan ATS Praktikum Keamanan Perangkat Lunak. Yang dimana di sini saya akan mengambil sebuah mini case yaitu aplikasi voting online. Oke, kita akan masuk ke materi pertama yaitu Secure SDLC. Di mana di sini kita akan membuat sebuah contoh latar belakang masalah yaitu voting harus adil dan aman. Di mana sistem voting harus memastikan setiap suara valid, tidak bisa dimanipulasi dan hanya diberikan oleh pengguna yang sah. Yang kedua yaitu resiko manipulasi, di mana tanpa keamanan yang baik, hasil voting dapat diubah, dipalsukan, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, masalah pada sistem yaitu bisa vote berkali-kali, tidak adanya validasi user, dan juga data yang dapat diubah. Nah, solusinya yaitu Secure SDLC, yang dimana masalah ini terjadi karena keamanan tidak diterapkan sejak awal. Dalam security industry, keamanan harus didirikan dari tahap awal agar tidak menimbulkan biaya besar di akhir. Nah, beberapa contohnya itu security dari awal. Keamanan harus dirancang dari awal agar celah seperti vote ganda dan akun palsu bisa dicegah sebelum sistem dibuat. Yang kedua yaitu terintegrasi di setiap fase SDLC, yang dimana keamanan diterapkan di semua tahap seperti desain, coding, dan juga testing agar tidak ada celah yang terlewat. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya perbaikan. Dengan Secure SDLC, masalah keamanan dideteksi lebih awal sehingga tidak perlu perbaikan mahal di tahap akhir atau setelah sistem berjalan. Nah, kita masuk ke security requirements. Nah, requirements sendiri ada fungsional dan non-fungsional, yaitu di mana fungsional menjelaskan apa yang harus dilakukan perangkat lunak untuk mencapai tujuannya, dan non-fungsional yaitu membatasi atau mengatur bagaimana sistem dikembangkan, dijalankan, dan berkinerja. Contohnya dalam aplikasi ini yaitu fungsionalnya adalah sistem memungkinkan untuk melakukan voting terhadap kandidat. Yang kedua, sistem user hanya dapat memberikan satu suara atau satu vote. Dan yang ketiga yaitu sistem menyimpan dan menampilkan hasil voting secara real time. Untuk non-fungsionalnya, yaitu sistem harus melakukan autentikasi untuk non-fungsionalnya yaitu eh, sistem harus melakukan autentikasi user sebelum voting. Sistem harus memastikan tidak ada vote ganda dan data voting harus dilindungi dan tidak bisa diubah. Kita masuk ke core security, yang dimana adalah konsep dalam keamanan perangkat lunak yang memastikan sistem terlindungi dari berbagai ancaman melalui prinsip-prinsip utama keamanan. Core security mencakup CIA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, dan juga AAA, yaitu authentication, authorization, dan accounting, yang berfungsi menjaga kerahasiaan data, keutuhan sistem, ketersediaan layanan, serta mengatur dan mencatat akses pengguna. Contoh security yang dapat diterapkan dalam aplikasi ini yaitu authentication, di mana memastikan user adalah orang yang sah, lalu integrity, yang di mana data tidak boleh diubah tanpa izin, dan confidentiality, di mana data harus dijaga dari akses yang tidak sah. Nah, kita juga dapat membuat misuse case, yaitu skenario yang menggambarkan apa yang tidak boleh dilakukan oleh sistem. Contohnya, vote berulang, yaitu user yang mencoba voting lebih dari satu kali, lalu ada fake account di mana user dapat membuat akun palsu. Lalu ada data manipulation, yang dimana mengubah hasil voting secara ilegal. Kita masuk ke security design. Nah, security by design yaitu desain yang aman akan membantu menetapkan pengaturan default yang aman, minimalkan attack surface area, dan gagal secara aman terhadap pengaturan default yang terdefinisi dengan baik dan dipahami. Nah, contohnya yaitu seperti yang saya bilang tadi, yaitu satu user satu vote, di mana sistem membatasi voting hanya satu kali, dan juga kita memproteksi database-nya agar data diamankan dari akses ilegal. Nah, solusi desain untuk mencegah masalah yang telah diidentifikasi seperti list privilege, di mana user hanya diberi akses seperlunya, dan juga defense in depth, yang dimana beberapa lapisan keamanan jika terjadi kebocoran dalam satu lapisan masih ada perlindungan lain. Lalu kita juga menggunakan login plus OTP, di mana login dilengkapi OTP untuk memastikan identitas user itu sendiri. Dengan autentikasi yang kuat dan pembatasan vote, sistem menjadi lebih aman. Lalu kita juga akan melakukan threat modeling, yang dimana ini merupakan ancaman yang dapat terjadi terhadap aplikasi kita. Contohnya adalah spoofing, yaitu penyerang menyamar sebagai user lain. Yang kedua ada tampering, di mana data diubah secara ilegal. Dan yang ketiga itu denial of service, yang dimana server kita diserang agar tidak bisa digunakan. Nah, threat modeling ini membantu mengenali jenis ancaman sejak awal.
Lalu kita masuk ke vulnerability, yang dimana vulnerability itu kerentanan atau celah keamanan yang dapat menyebabkan eksploitasi dan mengakibatkan kerugian dan kerusakan besar bagi bisnis kita sendiri. Yang dimana contohnya input yang tidak divalidasi, input yang tidak divalidasi ini bisa menjadi celah serangan dan API yang tidak aman. Yang dimana jika API ini tidak diamankan dapat dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, lalu ada secure coding, di mana pengkodean yang aman atau secure coding merupakan menulis kode dengan baik sehingga kerentanan tidak muncul akibat kesalahan pengkodean itu sendiri. Contohnya, validasi input, yaitu input harus dicek sebelum diproses, lalu kita enkripsi, yang dimana API bisa dimanipulasi jika tidak diamankan, lalu session contohnya seperti user yang auto logout setelah 15 menit. Nah, session harus diatur agar tidak disalahgunakan. Lalu ada secure environment di mana selain kode, lingkungan pengembangan harus dilindungi agar tidak ada akses ilegal atau perubahan tanpa izin. Contohnya akses control yang dimana membatasi siapa saja yang bisa mengakses sistem, logging yaitu semua aktivitas yang dicatat untuk audit, dan juga version control yaitu mengelola perubahan kode itu sendiri. Kesimpulannya, keamanan perangkat lunak merupakan aspek krusial yang harus diintegrasikan dalam seluruh proses pengembangan melalui pendekatan Secure SDLC, bukan hanya ditambahkan di tahap akhir. Hal ini dimulai dari penentuan security requirements yang jelas, mencakup aspek fungsional dan non-fungsional, serta penerapan prinsip core security seperti confidentiality, integrity, availability, dan AAA. Pada tahap desain, keamanan diperkuat melalui security by design, threat modeling, dan penerapan prinsip seperti least privilege dan defense in depth. Selanjutnya, pada tahap pengembangan, secure coding, identifikasi kerentanan, serta pengamanan environment menjadi faktor penting untuk mencegah celah keamanan. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, perangkat lunak dapat menjadi lebih aman, andal, dan mampu mengurangi risiko serta dampak dari serangan secara signifikan. Bella, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.